Swipers! Tahukah kamu bahwa ada salah satu jenis kanker yang dapat dicegah dengan vaksin? Dan biaya vaksinnya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Vaksin ini diutamakan untuk anak-anak usia 9 sampai 14 tahun dan telah menjadi salah satu dari 14 imunisasi dasar lengkap loh. Penasaran? Yuk simak episode kali ini karena penting banget untuk buat apoteker mengetahui informasi ini supaya kita dapat memberikan edukasi yang tepat tentang vaksin tersebut dan jenis kanker apa aja yang bisa dicegah. Yuk kita cari tahu bareng aku, Apoteker Adelia Ayu, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Di Indonesia, berdasarkan data dari Globocan atau Global Cancer Observatory 2022, tercatat 36.964 kasus kanker serviks dengan angka kematian yang terus-menerus meningkat. Menurut portal dari kemenkes.go.id, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa kanker serviks itu adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia dan menjadi salah satu beban pembiayaan kesehatan terbesar di negara ini. Secara global, kanker serviks juga menduduki peringkat keempat sebagai penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada wanita pada tahun 2022. Dengan estimasi 662.301 kasus baru dan lebih dari 348.874 kematian yang berkontribusi sekitar 7,1% dari total kematian akibat kanker pada wanita. Nah, penyebab tingginya angka kasus kanker serviks ini sangat bervariasi. Bisa dari faktor keturunan, lingkungan, gaya hidup yang tidak sehat, hingga infeksi virus. Namun, telah diteliti bahwa sekitar 91% kasus kanker serviks pada wanita disebabkan oleh infeksi virus Human Papilloma Virus atau HPV. Nah, yuk kita kenali lebih dekat virus ini. Virus penyebab kanker serviks ini yaitu Human Papilloma Virus atau HPV. HPV adalah infeksi virus yang paling umum menyerang saluran reproduksi dan dibagi menjadi 2 jenis, berisiko tinggi dan rendah. Saat ini, ada 12 tipe HPV yang berisiko tinggi dan bisa menyebabkan kanker, yaitu ada HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, dan 68, dengan tipe HPV nomor 16 dan 18 yang paling memiliki resiko tinggi. HPV dapat menyebabkan berbagai kondisi, termasuk lesi prakanker yang beresiko berkembang menjadi kanker. Sebagian besar infeksi HPV tidak menimbulkan gejala dan sebenarnya dia bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, jika infeksi ini menetap atau persisten, dia bisa menyebabkan ke arah penyakit yang lebih serius. Pada wanita, infeksi HPV yang menetap atau persisten ini bisa menyebabkan cervical intraepithelial neoplasia atau bisa disebut CIN, yang beresiko berkembang menjadi kanker serviks invasif. Infeksi HPV juga terkait dengan kanker kepala dan leher, orofaring, area anogenital, serta kutil anogenital dan papilomatosis saluran pernapasan. Infeksi HPV menyebar melalui kontak dengan kulit genital yang terinfeksi, membran mukosa, atau cairan tubuh, hingga ada riwayat infeksi di daerah kelamin atau panggul, dan dapat ditularkan juga melalui hubungan seksual, seperti berganti-ganti pasangan hingga sampai seks oral. Meskipun tidak ada pengobatan spesifik untuk infeksi HPV, screening dan pengobatan lesi prakanker serviks itu sangat efektif dalam mencegah kanker serviks. Selain itu, WHO juga merekomendasikan untuk melakukan vaksinasi HPV untuk mengurangi resiko terinfeksi kanker leher rahim atau serviks. Bahkan di Indonesia, dia menjadi salah satu dari 14 imunisasi dasar untuk anak-anak yang didukung dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang program introduksi imunisasi Human Papillomavirus Vaccine tahun 2022 hingga 2024. Saat ini, ada 6 vaksin profilaksis HPV yang disetujui. Semua vaksin ini dirancang untuk diberikan dan jika memungkinkan sebelum aktivitas seksual dimulai, yaitu anak-anak mulai usia 9 tahun. Vaksin HPV harus diberikan dengan cara disuntikan ke otot di bagian deltoid dengan dosis standarnya adalah 0,5 mili. Jadwal pemberian vaksin ini tergantung pada usia penerima. Nah, ini ada informasi penting nih, jadi catat informasi jenis vaksin ini ya, Swipers. Pertama, kita akan kenalan namanya vaksin HPV bivalen.
Vaksin HPV bivalen diberikan kepada perempuan usia 9 hingga 25 tahun untuk melindungi dari infeksi HPV tipe 16 dan 18, yaitu penyebab kanker serviks, vagina, dan vulva. Nah, vaksin ini mencegah infeksi HPV yang menular melalui kontak kulit atau hubungan seksual, serta gejala seperti nyeri panggul, keputihan berbau, pendarahan vagina tidak normal, dan juga nyeri saat berhubungan intim. Nah, berikut ini adalah produk dan dosis yang tepat untuk jenis vaksin HPV bivalen. Kedua, vaksin HPV quadrivalen. Vaksin jenis ini adalah campuran partikel mirip virus yang berasal dari protein kapsid L1 tipe HPV 6, 11, 16, dan 18 yang mencegah infeksi human papillomavirus tipe 6, 11, 16, dan 18. Nah, berikut ini adalah produk dan dosis yang tepat untuk jenis vaksin HPV quadrivalen. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu vaksin HPV nonavalen. Vaksin HPV nonavalen melindungi dari infeksi tipe HPV berisiko rendah, yaitu 6 dan 11, yang menyebabkan sebagian besar kutil kelamin, serta tipe HPV berisiko tinggi, yaitu 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58, yang dapat menyebabkan beberapa jenis prakanker dan juga kanker. Nah, berikut ini adalah produk dan dosis yang tepat untuk jenis vaksin HPV nonavalen. Pemberian vaksin HPV ini tidak disarankan untuk perempuan yang berusia di atas 26 tahun. Meskipun ada beberapa perempuan berusia 27 hingga 45 tahun yang meminta rekomendasi dokter untuk vaksinasi HPV. Manfaat vaksinasi pada kelompok usia ini tidak akan sebesar pada perempuan di bawah 26 tahun, karena mereka kemungkinan sudah pernah terpapar virus HPV sebelumnya. Selain itu, ada beberapa kondisi lain yang membuat seseorang tidak disarankan untuk mendapatkan vaksin HPV, yaitu yang pertama, pernah mengalami reaksi alergi serius terhadap vaksin HPV atau salah satu bahan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, memiliki alergi terhadap ragi untuk vaksin Gardasil dan juga Gardasil 9. Yang ketiga, sedang hamil. Yang keempat, sedang mengalami sakit yang cukup serius. Vaksinasi sebaiknya dilakukan ketika seseorang tidak sedang demam, ataupun sedang batuk ataupun pilek. Nah, bagaimana dengan efek samping vaksinasi HPV? Tenang aja swipers, efek samping yang terjadi itu sangat jarang dan juga ringan, kecuali bagi mereka yang memiliki alergi terhadap kandungan yang ada di dalam vaksin. Nah, jikapun ada efek samping, biasanya berupa gejala ringan, seperti demam rendah, gatal, atau memar di area suntikan, nyeri otot, ataupun sakit kepala. Jika mengalami efek samping yang cukup serius, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, yang paling kita tunggu-tunggu nih, bagaimana ya cara prosedur untuk mendapatkan vaksin HPV? Vaksinasi HPV tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa prosedur nih yang perlu kita ikuti, yakni yang pertama, berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter kandungan atau tenaga medis lainnya mengenai jadwal dan jenis vaksin yang sesuai. Selanjutnya yang kedua, dokter akan mengecek riwayat kesehatan termasuk alergi dan juga riwayat kehamilan. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah itu, dokter akan menentukan dosis yang tepat dan menjadwalkan vaksinasi HPV sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Nah, itu dia swipers, pengenalan tentang infeksi virus HPV serta jenis vaksinnya. Hingga saat ini, pelaksanaan vaksinasi kanker serviks gratis udah dilaksanakan serentak pada Agustus 2024 di beberapa provinsi di Indonesia untuk kelas 5 dan 6 SD serta kelas 3 SMP. Pemberian dosis selanjutnya ini akan dilaksanakan Februari 2025. Kemenkes RI juga berencana untuk membuka program vaksinasi kanker serviks gratis untuk perempuan usia dewasa 21 hingga 26 tahun. Nah, kita tunggu informasi selanjutnya ya, hanya di YouTube Swab RS Indonesia, dan mari kita wujudkan penurunan angka kasus kanker leher rahim menjadi 4/100.000 penduduk di tahun 2030. Info penting nih untuk para farmasis, sekarang
Kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan kamu melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis loh. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu ya. Dan jadilah yang pertama untuk tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya supaya kamu bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.